Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama, para asatidzat. Bapak Kiai Haji Dr. Ghazali Abbas Adam, Bapak Profesor Dr. Musni Umar, Bapak Kiai Haji Dr. Baharudin Husin, yang saya muliakan Bapak Kiai Sodri, yang saya muliakan Bapak Kiai Mursyid Qori Indra, yang saya muliakan Bapak Kiai Saifullah Maksum, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, beserta Ibu Nyai Siti Masrifah. Yang saya muliakan Ibu Nyai Hajah Maskiyah, Ibu Nyai Hajah Ita Masitah, Bu Nyai Sudirman Tebal, para kiai asatidzat yang hadir, yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu. Hadirin hadirat sekalian, teman-teman para jurnalis yang saya banggakan. Sungguh rasa syukur yang luar biasa saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia, kenikmatan dan kesempatan pada siang hari ini saya diberi kebahagiaan yang luar biasa. Dukungan dari para senior, para kiai, para ulama, keluarga besar, alumni PT IKI dan IIKI Jakarta, yang tentu beliau-beliau ini, kepada teman-teman jurnalis yang belum tahu, beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki banyak anak buah di mana-mana, dan juga telah melahirkan berbagai pondok pesantren di berbagai tempat di seluruh tanah air, sekaligus perguruan tinggi ilmu Al-Quran dan juga Institut Ilmu Al-Quran adalah lembaga yang sudah terbukti para alumninya memberikan kiprah pengabdian yang luar biasa dalam kehidupan pendidikan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Hari ini salah satunya Wakil Ketua MPR RI adalah alumni PT IKI dan sekaligus Wakil Ketua Umum PKB. Di sisi yang lain, rasa bahagia saya juga telah menyaksikan tokoh ini telah bekerja terus berbagai kegiatan untuk penggalangan. Saya menyaksikan bahkan menggerakkan doa-doa dan istighosah di mana-mana, termasuk Kiai Qori Indra ini terus membaca khusus doa-doa dan yasinan untuk kemenangan amin tanpa diminta oleh Jumat. Setiap hari Jumat melaksanakan wirid dan doa yang sangat terkagum tanpa diminta oleh siapapun. Dan inilah rasa syukur dan kebanggaan yang luar biasa. Tentu saya juga menyampaikan salam terima kasih dan hormat dari Mas Anies Baswedan yang hari ini sedang menyiapkan debat nanti malam jam 19.00. Moga-moga lancar dan harapannya bisa menghasilkan kemenangan pada 14 Februari yang akan datang. Amin.
Atas nama Mas Anies dan saya tentu hormat, cinta dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dan Institut Al-Quran yang hadir di sini maupun yang tersebar di berbagai kota, kabupaten dan di seluruh negara-negara di berbagai belahan dunia. Ini kebahagiaan yang luar biasa, sekaligus memberikan semangat dan motivasi kami berdua, saya dengan Mas Anies Baswedan, untuk terus berikhtiar sekuat tenaga untuk mewujudkan amanah ini. Amanah yang pertama tentu kemenangan pada Pilpres 14 Februari yang akan datang, dan amanah yang kedua melaksanakan seluruh niat baik mandat yang telah dibacakan oleh Profesor Musni Umar dan Ibu Ita Masita. Dari seluruh latar belakang yang disampaikan sebagai niat untuk dukungan kepada Anies Muhaimin ini, semua poin-poin penting adalah fakta-fakta yang ada di depan mata kita. Bahkan bisa disebut kewajiban-kewajiban konstitusional yang mestinya dilaksanakan di depan mata kita. Namun nampaknya diabaikan, tidak dijalankan, bahkan cenderung ditinggalkan dari fakta-fakta real yang ada di depan mata kita. Mohon maaf, saya bisa lihat tadi. Saya terus terang terkagum-kagum dengan rumusan yang disampaikan, mulai dari keprihatinan kita tentang pembiaran terhadap judi online, narkoba, penipuan, pinjaman online, mahalnya sembako, banyaknya pengangguran, defisit keadilan, ini istilah yang luar biasa, yang hari ini seluruh perguruan tinggi Indonesia berteriak karena adanya defisit keadilan, dan juga adanya investasi yang bukan membawa kenyamanan dan kemakmuran, tapi melahirkan konflik, dan entah apakah benar bisa melahirkan kemakmuran. Begitu juga kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan sosial ekonomi yang menjadi keprihatinan kita semua. Bahkan kekayaan alam di kawasan Indonesia Timur yang begitu luar biasa tidak bisa dinikmati oleh warga kita yang ada di kawasan itu. Rasa keadilan ekonomi, keadilan ekologi, keadilan antar generasi itu tidak kita temukan pada hari ini. Dan politik uang merajalela menjadi produk dari yang dikuatkan sampai hari ini. Keprihatinan-keprihatinan inilah yang kita sebut sebagai kewajiban kita untuk melakukan perubahan. Tema perubahan ini yang mentakdirkan saya akhirnya bisa bersanding dengan Mas Anies Baswedan. Saya diperintah oleh para kiai, wabil khusus dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Dimyati Rais, beserta para ulama-ulama se-Indonesia yang berkumpul di Bali tahun 2019. Perintahnya kepada saya adalah ikhtiar agar saya sebagai Ketua Umum PKB harus ikut hadir di dalam kompetisi mengisi, mewarnai kepemimpinan nasional. Mencoba ke sana, mencoba ini, mencoba itu, dengan berbagai ikhtiar. Allah mentakdirkan yang terbaik untuk saya dan bangsa ini. Alhamdulillah, saya dipertemukan oleh calon yang menurut saya dan menurut para kiai, wabil khusus Kiai Toifur Purworejo, Kiai Khalil As'ad Situbondo, Kiai Badawi Kudus Jawa Tengah, Kiai Saifullah Maksum Jakarta. Ini termasuk yang melakukan analisis dan istikharah, dan kiai-kiai yang lain yang tersebar di berbagai tanah air dengan ketulusan beliau-beliau itu tanpa pamrih. Bahkan kalau saya sowan kita tinggali aja nggak mau, malah saya pulang disangoni. Ini untuk berjuang untuk memenangkan Amin, saya diberi itu. Bahkan yang terbaru
Kiai Toifur dari Purworejo mengirim anak buahnya ke Jakarta. Tahu kalau saya lagi nggak punya duit, dikasih duit untuk berjuang lebih kuat lagi. Saya kira kiai-kiai seperti itu yang memang luar biasa memberikan support. Bahkan hari ini keberkahan datang lagi support dari keluarga besar alumni PTIG dan PTIG. Inilah barangkali suara langit dan suara kebenaran yang terus terang membuat saya merinding. Begitu juga meskipun beliau-beliau kampus-kampus tidak mendukung secara langsung kepada kami, tapi suara-suara yang muncul dimulai dari UGM, disusul UII, UI, UNPAD. Saya awalnya kok nunggu-nunggu UIN kok nggak muncul-muncul nih. Yang katanya kampus paling agamis, itu kok nggak muncul-muncul. Namanya juga saya nggak ikut-ikut, jadi cuma menunggu-nunggu gitu. Katanya besok muncul juga. Erlangga malah sudah, Erlangga Surabaya, kampus saya juga. Kemudian Makassar, UNAS, kemudian Andalas. Ini luar biasa, keprihatinan yang bukan tidak mungkin ini diabaikan. Bagi saya, pengabaian atas suara kebenaran yang merata ini adalah pengabaian yang keterlaluan untuk masa depan bangsa kita. Karena itu ini suara perubahan nampaknya tidak bisa dibendung, dan membuat merinding saya adalah kita semakin optimis dan yakin kita akan menangkan 14 Februari 2024. Saya akan datang yang sangat narkoba, judi online, ojol, pinjol. Bagi seorang presiden hanya menombol satu tombol langsung selesai. Seorang presiden mengatasi narkoba, mengatasi pinjol, mengatasi tekanan tombol, akan selesai semua. Itu bukti bahwa di depan mata kita ada sesuatu yang dilakukan pembiaran. Kekhawatiran, memang sih penghasilan dari situ besar, termasuk pajaknya. Tapi bahwa keprihatinan sebagai negara tidak. Dan satu tanda, Mas Anies Baswedan akhirnya akhirnya bisa diatasi. Itulah yang disebut kewajiban konstitusional sekaligus sangat amat efektif. Ada lagi contoh yang paling mudah, kemiskinan di kota-kota, kemiskinan di Indonesia bagian timur. Ibaratnya 1.000 triliun dari APBN saja bisa dialokasikan dalam waktu singkat. Insya Allah beberapa kota-kota di Indonesia Timur bisa mengatasi kesenjangan dan kesulitan dalam pembangunannya. 1.000 triliun saja. Lah kok ada yang menghipnotis seolah-olah solusi, padahal itu simbol solusi. Yang bisa diatasi dengan cepat, sesuatu yang bisa diatasi dengan amat sangat gampang dan gamblang, karena kepemimpinan yang sungguh-sungguh itu mestinya bisa kita lakukan. Oleh saya hampir pasti logistiknya terbatas, hampir pasti balihonya 0, sekian dibanding 100 sekian dibanding yang lain. Tapi alhamdulillah seluruh harapan mengalir begitu deras, seluruh titipan. Bahkan kalau kita kampanye itu
Tiba-tiba ada yang datang ngasih uang 300.000, 200.000 ke panggung, memberikan gambar, memberikan berbagai langkah, bahkan tanpa diminta. Inilah yang disebut kekuatan moral yang telah mendorong, ibaratnya apa yang dilakukan Mas Anies Baswedan ini, disrupsi politik. Politik yang hanya mengandalkan nilai dan dukungan uang dan promosi besar-besaran. Ini yang disebut disrupsi politik terbaru. Dan saya sendiri sempat merinding. Seorang Anies Baswedan yang mantan Menteri Pendidikan, yang mantan Gubernur, yang mantan Rektor, bukan seorang yang kaya raya, pun seluruh rakyat menyambut dan memberikan dan hormatnya. Setiap datang surat selalu orang nitip surat, nitip masa depan, nitip selalu Mas Anies maupun saya menitipkan harapan, menitipkan mimpi. Kesimpulan saya, insya Allah rakyat mengharapkan perubahan seluruhnya. Seluruh Indonesia bagian timur misalnya, kita bisa mengatasi dengan cepat kualitas pendidikan kita. Tidak usah banyak-banyak. Perbaiki ruang kelas dan mutu pendidikannya. 10.000 dalam waktu singkat, daripada uangnya dibuat untuk membuat sping maupun apa. Kalau di Mesir itu untuk membangun piramid maupun sping, lebih baik untuk membangun sekolah-sekolah dan kualitas pendidikan. Pada saya secara mengharapkan perubahan substantif dibanding perbaikan retoris. Yang namanya food estate, puluhan triliun, hampir ratusan triliun digunakan untuk mengisi kebutuhan pangan kita dengan membabat hutang, merusak ekosistem tanpa melibatkan petani. Di sisi yang lain, petani yang mestinya produktif tidak memiliki pupuk, tidak memiliki bibit unggul, tidak memiliki penjualan yang membangun food estate yang betul-betul merusak alam, meninggalkan hanya dinikmati oleh 3-4 perusahaan. Cara semendesak mungkin menyiapkan pupuk petani yang memang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan pupuk yang memadai bagi produk kita. Ini contoh mudah dari sebuah cara pembangunan. Berdasarkan norma-norma etis yang sudah ditanamkan oleh para pendiri melalui Undang-Undang Dasar 45, melalui sistem hari-hari ini begitu. Bilang saja
Kami mau kampanye akbar di Pasuruan, cari tempat aja nggak pernah ada. Semua lapangan ditutup. Akhirnya dengan kecanggihan kita, alhamdulillah akhirnya dapat sebuah tempat yang cukup besar. Itu pun di berbagai tempat. Menutup diri. Harus dari lokasi acara. Kesimpulannya, apa gunanya naik helikopter? Padahal menit pidato lancar pergi. Inilah cita-cita perubahan ini diganggu, semakin akan rakyat akan mendukung perubahan di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih kepada para kiai, para ulama. Saya dan Mas Radian siap melaksanakan seluruh agenda yang para al-mukarramin, al-mukarramat berikan kepada kami. Semoga Allah memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita semua. Semoga mudah dan terima kasih dukungan dan doanya mohon diteruskan dan menyelamatkan perjuangan kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tidak diperkenankan duduk lagi, Bapak Wakil Presiden. Tolong disaksikan. Selanjutnya adalah acara penyerahan cindramata atau prasasti deklarasi. Yang akan Presiden kita 2024 yang akan disampaikan